lalu harta itu besar sekali, kira-kira hidup mewah dari mana? Selamat siang rekan-rekannya, kami barusan telah memberikan klarifikasi. Klarifikasi itu tentang Ibu Diana. Ibu Diana sebagai saksi ya, kepada siapa diberikan surat pengunduran diri. Surat pengunduran diri Ibu ini sebagai pesero pengurus, maka kami terangkan kepada Ibu Diana. Nah, kemudian kami serahkan surat pengunduran diri sebagai pesero pengurus, tetapi dibuat mengundurkan diri baik pesero pengurus maupun pesero komanditer. Jadi Ibu Diana ini perlu diklarifikasi, perlu dipanggil. Kemudian ada juga notaris Makahanap. Notaris Makahanap ini mengaku 2023 dan dibuat tertulis dia kira telah dibayar ibu ini, maka dia bikin akta nomor 5 dan nomor 20. Nah, ternyata ibu ini belum dibayar, maka dibikinlah surat pernyataan bahwa ibu ini adalah pemegang saham ya, tapi bukan lagi pesero pengurus. Itulah kira-kira inti daripada laporan kami atau hasil klarifikasi kami kepada penyidik. Sedangkan laporannya 372, 374 sama 263 menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte penting. Selebihnya silakan Ibu. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan, itu yang diklarifikasi. Jadi klarifikasi itu juga kita juga menyetujui apa yang ditulis. Kemudian selain itu juga mempersoalkan masalah sejak kapan. Jadi saya mengetahui sejak kapan, karena sangat lama ini semua dibuat secara diam-diam. Dengan pembuatan secara diam-diam, kok bisa secara diam-diam? Akhirnya dari pihak kepolisian juga mengatakan, saya mengatakan karena banyak terorisme. Terus mereka mengatakan bahwa masalah pemegang saham satu lagi yang sampai dipukul itu dan ada visum itu sudah heboh di kalangan kepolisian. Jadi itu memang sudah diketahui. Akhirnya saya menambahkan, dari saya juga ada masalah penculikan. Penculikan itu sudah ada bukti-bukti bahwa penculiknya juga membuat pernyataan semua. Kalau tidak ada pernyataan, saya tidak berani mengemukakan. Tapi kenapa saya tidak lapor? Karena pada saat saya lapor diminta notulen rapat datang, dan begitu notulen rapat mau didatangkan, notulen rapat itu ditabrak mati. Akhirnya saya juga mengatakan saya jadi takut untuk lapor ke polisi. Jadi saya tidak lapor ke polisi bukan karena apa-apa, karena kekejamannya saya anggap di mata saya sudah terlalu parah. Jadi risiko saya terlalu besar, sehingga masalah ini menjadi sangat terkatung-katung. Karena saya akhirnya otomatis tidak berani apa-apa, juga tidak berani lapor, dan akhirnya mengetahui adanya masalah ini setelah waktu yang cukup lama. Karena kejadiannya 2001. Kalau terkait somasi yang dilayangkan gimana, Bu? Dilayangkan ke PT Bluebird sendiri gimana, kan sudah mengajukan somasi katanya. Ya. Itu update-nya gimana, Bu? Apakah sudah ada balasan? Somasi pertama ke notaris. Notaris Makahanap 3 kali kami somasi. Maka dia datang ke kantor, lalu ditanya ibu ini, kalian kan pemegang saham 3 orang, Purnomo, ibu sama Chandra. Apa ibu tidak dibayar? Kapan dibayar? Kata dia. Ya, saya pikir ibu telah dibayar, katanya gitu. Saya pikir kalau menurut keterangan berdua itu, saya pikir ibu telah dibayar.
Maka karena keterangannya seperti itu, dibikinlah pernyataan dari notaris itu bahwa ibu ini adalah belum mengundurkan diri 100% dari pemegang saham, tapi baru mengundurkan diri dari pengurus. Nah, dibikin di kantor dan dibikin juga melalui surat dia. Itulah melalui itulah notaris Makahanap. Kemudian notaris satu lagi, saya surati, nggak dibalas. Saya surati lagi, tidak dibalas. Saya surati lagi, tidak dibalas. Lalu menunjuk kantor pengacara. Nah, kemudian juga Purnomo dan apa namanya itu adiknya. Saya surati, tidak dibalas. Tetapi mereka bertiga menunjuk notaris yang kantor pengacara yang sama. Pengacara yang sama ini tidak mau membalas somasi kami, tetapi mengatakan telah tuntas dibayar. Nah, ibu ini saya tanya, apakah ibu sudah dibayar? Tidak ada. Jadi dengan perkataan lain, karena kantor pengacaranya juga tidak menjawab tuntas, tetapi membuat jawaban seolah-olah ibu ini telah dibayar tuntas, maka saya laporkan kepada polisi, dan polisi tadi menanyakan kepada siapa kalian kasih surat yang ini, karena aslinya dipegang ibu ini, kepada Diana katanya. Jangan-jangan Diana tidak menyampaikan kepada notaris. Nah, seandainya Diana pun tidak menyampaikan itu, tidak mungkin ibu ini hilang. Nah, itu kira-kira. Apakah ada keterlibatan sih mungkin dari suami Nikita Willy ini, dari adanya Indra Priawan? Tentu, karena pemegang saham yang sekarang adalah suaminya Nikita Willy. Jadi seperti apa keterlibatan mereka, bagaimana hak ibu ini pindah ke mereka, nanti akan diusut oleh penyidik. Mungkin sejauh ini sudah ada klarifikasi dari pihak beliau untuk menerangkan enggak, dari kita dulu. Dari kita hari ini memberikan persamaan pokoknya dulu, baru nanti penyidik mendalami dan penyidik menyurati kita. Fasilitas mewah yang digunakan Nikita Willy sendiri katanya dari penggelapan itu, apakah itu benar, Bu? Dari diduga. Bun, dikencengin dikit ya, Bun. Jadi ini kan kalau kita lihat secara logika, kalau misalnya harta kita banyak diambil, sekarang lalu harta itu besar sekali, kira-kira hidup mewah dari mana? Ini saya tidak bisa membuktikan bahwa dia ambil dari situ, tapi saya hanya bisa membuktikan bahwa terlalu banyak harta saya yang diselewengkan, yang digelapkan. Jadi di sini kita harus tahu yang seringkali kacau itu adalah antara PT Bluebird Taksi dan PT Bluebird TPK. PT Bluebird Taksi itu perusahaan induk dari tahun 1971. Kemudian tahun 2001 dibuat secara diam-diam ada PT Bluebird. Tapi sekarang yang saya pertanyakan, modal untuk mendirikan PT Bluebird itu dari mana? Apakah PT Bluebird itu perusahaan bodong atau tidak? Nanti pada periode berikutnya ada masalah ini yang akan kita gugat lagi. Tapi kalau misalkan pihak kisruhan ini pas Indra Priawan ikut dalam... Kalau masalah Indra Priawan, kita bayangkan bahwa semuanya itu dilakukan oleh adik saya dan kakak saya. Indra Priawan itu anak dari kakak saya. Kira-kira bagaimana? Dapat hartanya enggak? Kalau secara hukum ternyata dapat. Sekarang apakah dipakai? Apa itu disimpan? Nggak tahu juga. Tapi secara logika, kalau kita sebagai logika pada umumnya, ya kita anggap ya memang harta saya itu yang dipakai untuk hidup bermewah-mewahan. Total kerugian, maaf mengklarifikasi, 200 miliar, benar nggak? Triliunan, saya belum menghitung persisnya. Pun apa dengan lahirnya Bang, juga apa lahirnya anak dari Indra Priawan di luar negeri, salah satu juga mungkin boleh dugaan kita ya, untuk mewanti-wanti dia nanti untuk kabur ke luar negeri Bang. Sekarang kita lihat, saya tidak bisa mengatakan pasti atau tidak pasti ya. Tapi pada umumnya, kalau sudah kita membuat kesalahan, kalau kita sudah banyak menggelapkan harta orang, maka banyak sekali yang menggunakan cara
untuk lari ke luar negeri. Kelihatannya ke Amerika itu, lari ke Amerika itu cukup enak. Kita punya anak, otomatis anak itu jadi warga negara. Maka berlakulah hukum di Amerika. Ini secara umum ya. Kalau kita lihat, itulah kebiasaan orang untuk akhirnya lari ke luar negeri. Tapi kenapa Bu, dari pihak PT Bluebird sendiri bilangnya Ibu belum memiliki saham, Bu? Bahkan sejak 2001 berdiri kalau nggak salah. Ini kita kembalikan lagi. Apa namanya PT Bluebird Taksi? Apa namanya PT Bluebird TBK? Jadi kita bayangkan ada perusahaan besar sejak tahun 1971 namanya PT Bluebird Taksi. Setelah 30 tahun tiba-tiba didirikan PT Bluebird TBK. Itu secara diam-diam, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya kakak saya dan adik saya. Yang lain itu tidak tahu. Akhirnya perusahaan ini uangnya dari mana? Itu perlu kita selidiki. Karena uang itu demikian kecil, kok uang sedikit saja bisa membuat perusahaan yang raksasa. Itu pertama. Kedua, ini kan semuanya fasilitasnya dari PT Bluebird Taksi, perusahaan Bluebird induk. Jadi sekarang kalau semua dari perusahaan induk, apakah ini perusahaan dalam perusahaan atau betul suatu perusahaan yang didirikan sendiri dengan kekuatan sendiri? Coba kita lihat, apakah masyarakat bisa membedakan mana PT Bluebird Taksi, mana PT Bluebird TBK? Apakah pengemudinya bisa membedakan? Kita tanya aja pengemudi, Pak, Bapak ini dari PT Bluebird Taksi atau Bluebird TBK? Tidak tahu juga. Kok bisa dicampur aduk sejauh itu? Kok bisa fasilitasnya digunakan, mulai dari ordernya digunakan, radio sistemnya digunakan, komputernya, bengkelnya, semua bisa digunakan. Apakah itu secara hukum bisa sebebas itu kita memanfaatkan harta orang lain, yaitu harta PT Bluebird Taksi? Memang Indra Priawan berapa persen, Bun? Dari pemberitaan ini sendiri juga, Indra Priawan berapa kita persen, lihat Bun? sekarang terlihat hidup sederhana. Jadi sekarang kita lihat, sejak adanya berita-berita banyak di mana orang-orang seperti pada Rafael, pada apa-apa kan dilihat, kok hidupnya mewah. Hidup mewah itu cukup jadi sorotan. Karena itu sekarang diputuskan semua anak turunannya jangan memperlihatkan kemewahan. Tapi kan kemewahan itu kenapa bisa mendadak? Kenapa setelah pemerintah mulai mempersoalkan orang-orang yang hidupnya terlalu mewah? Jadi kita secara logika saja deh, kita pertanyakan, apa iya kita hidupnya mewah terus tiba-tiba nggak mewah? Ada apa?